17 fakta logis Mahabharata adalah kejadian nyata. Jika ada kata untuk kisah paling luar biasa yang pernah diceritakan, maka itu adalah kisah Mahabharata. Ini adalah epik yang hebat dan merupakan salah satu pilar Hindu Dharma pada saat ini. Kisah Mahabharata dan etos moralnya memiliki pengaruh besar pada jutaan orang selama beberapa generasi. Banyak yang percaya perang Mahabharata dikatakan terjadi sebelum pergantian yuga antara dua para yuga ke Kali Yuga. Penanggalan perang Mahabharata dan awal Kali Yuga telah sulit dipahami dan berlangsung selama berabad-abad. Ada perdebatan besar tentang apakah ada akurasi sejarah atau bukti-bukti dalam cerita Mahabharata. Narasi ini begitu luar biasa sehingga membuat banyak orang berspekulasi, apakah itu benar-benar terjadi? Atau hanya sebagai fiksi? Tetapi, Mahabharata benar-benar terjadi dan merupakan kenyataan yang lengkap. Mahabharata bukan hanya sebuah cerita tetapi sebuah catatan rinci tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada cukup bukti arkeologi dan ilmiah untuk membuktikan Mahabharata jika kita meneliti lebih lanjut. Sebelum kita melanjutkan, support channel Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Berikut 17 fakta logis Mahabharata adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Satu, telah tertulis dalam epos dari waktu ke waktu bahwa Mahabharata adalah itihasa, yang secara eksklusif berarti, demikianlah terjadi. Kata Purana dan Itihasa secara khusus ditulis oleh Maharsi zaman dahulu untuk mengkategorikan peristiwa masa lampau dan kejadian saat itu. Kedua kata tersebut menunjukkan sejarah yang terjadi pada waktu yang berbeda. Jika penulis bermaksud untuk menulis puisi atau karya fiksi, dia akan menyatakannya sebagai Mahakavya atau Katha. Dua, disebutkan dalam Adiparwa, Adhyaya 62 bahwa catatan dinasti Bharata dicatat dalam Mahabharata. Beberapa dinasti dengan garis keturunan raja yang panjang, lebih dari 50 raja dari Manu, telah ditampilkan dalam karya. Jika itu hanya fiksi, 4-5 raja sudah cukup untuk membangun cerita. 3. Deskripsi Kali Yuga seperti yang disebutkan dalam Mahabharata. Apapun yang dikatakan Krishna cocok dengan keakuratan yang menyeramkan dan misterius dengan kehidupan modern seperti yang ada saat ini. Dan ingat, ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Apakah ini fiksi? Tidak mungkin karena ada terlalu banyak pembuktian dan keadaan penghitungan untuk itu menjadi fiksi. 4. Arkeologi kelautan juga telah digunakan di India di lepas pantai kota pelabuhan kuno Dwaraka di Gujarat, mengungkap bukti lebih lanjut untuk mendukung pernyataan dalam kitab suci Weda. Seluruh kota terendam di Dwaraka, kota pelabuhan kuno Krishna dengan tembok benteng besar, dermaga, jangkar dan beberapa artefak lainnya telah ditemukan di laut seperti yang dijelaskan dalam Mahabharata dan literatur Weda lainnya. 5. Sloka Sansekerta dari Mausala Parwa 7 ayat 40 dari Mahabharata ini menggambarkan lenyapnya kota Dwaraka ke dalam laut. Setelah semua orang meninggalkan Dwaraka, lautan membanjiri Dwaraka yang masih dipenuhi dengan segala jenis kekayaan. Bagian daratan manapun yang dilewati, lautan segera membanjiri airnya. 6. Lebih dari 35 situs di India Utara telah menghasilkan bukti arkeologis dan diidentifikasi sebagai kota kuno yang dijelaskan dalam Mahabharata. Peralatan tembaga, besi, segel, ornamen emas dan perak, cakram terakota, dan tembikar berwarna abu-abu semuanya ditemukan di situs ini.
Penanggalan ilmiah artefak ini sesuai dengan model invasi non-Arya dari zaman kuno India. Tujuh dinasti yang tercatat dalam Ramayana dan Mahabharata terdapat persamaan tanpa perbedaan. Bahkan hubungan antara raja yang berbeda dan dinasti mereka di kedua epik besar itu cocok satu sama lain. Jika keduanya hanyalah epik yang ditulis oleh dua orang yang sama sekali berbeda pada dua waktu yang berbeda, mengapa semuanya cocok bahkan hingga detail kecil? Mahabharata terjadi di kemudian hari dari Ramayana. Mengapa penulis Mahabharata meminjam ide dan karakter yang sama dengan penulis Ramayana? Delapan sejarawan Yunani Megasthenes telah menyatakan bahwa Chandragupta Maurya adalah 138 raja dalam garis keturunan Sri Krishna. Ini berarti bahwa Sri Krishna memang ada di masa lalu dan Mahabharata benar-benar terjadi. 9. Semua tempat yang disebutkan dalam Mahabharata adalah tempat yang nyata, semua diidentifikasi sebagai tempat nyata. Misalnya, Hastinapura di Uttar Pradesh. Indraprastha adalah Delhi masa kini. Dwaraka terletak di pantai Gujarat. Selain itu, kota-kota Mahabharata tidak terbatas pada India saat ini karena Mahabharata menyebut anak benua India sebagai Bharata. 10. Udyuga Parwa dari Mahabharata menceritakan bahwa, tepat sebelum perang, Krishna pergi ke Hastinapura di bulan Kartika pada hari ketika bulan berada di asterisme Revati. Dalam perjalanannya ke Hastinapura, Krishna beristirahat selama 1 hari di sebuah tempat bernama Brikasthala, dan pada hari itu, bulan berada di asterisme Bharani. Hari di mana Duryodhana menolak semua upaya Krishna dan membuat perang tak terhindarkan, bulan sedang beristirahat di asterisme Pushya. Krishna meninggalkan Hastinapura bersama Karna pada hari ketika bulan belum mencapai asterisme Uttara Phalguni. Karna menemaninya ke kejauhan untuk mengantarnya pergi. Dia kemudian menjelaskan kepada Krishna posisi planet-planet di langit dan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa konfigurasi planet seperti itu berarti pertanda yang sangat buruk, seperti hilangnya nyawa dalam skala besar dan pertumpahan darah. Weda Vyasa meriwayatkan semua posisi planet ini sebanyak 16 sloka seolah-olah seseorang sedang menggambarkannya setelah memvisualisasikannya di langit. 12. Negara ini dinamai Bharata sesuai dengan nama Raja Bharata, putra Dushyanta dan Syakuntala. Negara apa yang akan dinamai pahlawan dalam sebuah karya sastra biasa seperti novel dan cerita fiksi? Cendekiawan Eropa membawa suku Arya nomaden ke India setelah 1500 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin bangsa Arya ini menciptakan bahasa Sanskerta, memperoleh begitu banyak pengetahuan dan menulis semua teks ini sebelum 700 sebelum Masehi? Teori Eropa ditolak oleh para pemikir besar India, termasuk Lokmanya Tilak, Sri Aurobindo, dan Dayanand Saraswati. 14. Adalah konyol untuk mengatakan bahwa teks-teks ini adalah fiksi karena sifatnya yang puitis. Itu adalah kebiasaan untuk menulis segala sesuatu, bahkan rumus matematika, dalam bentuk puitis.
15. Dinasti Maurya, Gupta, dan Indo-Yunani juga tercatat dalam Purana kita. Dinasti-dinasti ini diterima hanya karena sejarawan Yunani juga mencatatnya. Bagaimana dengan dinasti yang ada sebelum sejarawan Yunani? Epos India, khususnya Mahabharata, mengambil benang merah dari kisah kehancuran. Sarjana Sansekerta tidak dapat memahami apa yang digambarkan dalam epos sampai dijatuhkannya bom atom pertama di Jepang. Ada ayat asli dari Mahabharata, menyatakan, Gurkha, menerbangkan Vimana yang cepat dan kuat melemparkan satu senjata yang diisi dengan kekuatan semesta. Kolom asap dan api pijar, seterang 10.000 matahari, terbit dengan segala kemegahannya. 17. Peneliti bom atom modern yang bertanggung jawab atas proyek Manhattan ditanya oleh seorang siswa setelah ledakan Manhattan. Bagaimana perasaan Anda setelah meledakkan bom atom pertama di bumi? Jawaban Oppenheimer atas pertanyaan itu adalah, bukan bom atom pertama, tetapi bom atom pertama di zaman modern. Dia sangat percaya bahwa nuklir digunakan di India kuno. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.